Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Indahnya mengampuni. Shalom anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk boleh belajar tentang iman kekristenan melalui pendidikan agama Kristen. Meskipun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi ibu percaya bahwa semangat anak-anak ibu tetap belajar, tetap seperti biasa. Pandemi, jarak, keadaan tidak boleh mengurang semangat kita untuk tekun belajar. Sebelum lebih jauh dalam pelajaran hari ini, ibu mengajak anak-anak ibu untuk berdoa. Ibu yang akan memimpin, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Pada saat ini, kami memohon tuntunan dan bimbingan yang datang daripada Tuhan. Kami akan belajar, kami memohon hikmat yang daripada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh memahami materi ini dengan baik. Dan kami memohon Tuhan, mampukan kami untuk menerapkan firman Tuhan yang kami pelajari dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami mampu seperti Tuhan Yesus yang telah mengampuni kami. Ini kami Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, ampunkanlah kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, anak-anak ibu kelas 7, kali ini kita akan memasuki materi pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan berjudul Indahnya Mengampuni. Nah, kamu harus tahu kompetensi dasar untuk materi kita kali ini. Yang pertama, Ibu akan jelaskan yang menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatan dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bersedia mengampuni orang lain. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Yang pertama, siswa mampu atau kamu mampu mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus melalui lagu. Yang kedua, menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni. Nah, kamu buka Alkitab kamu yang ada di rumah. Kamu buka Kolose 3 ayat 13. Kedua Matius 6 ayat 14-15, yang ketiga Matius 18 ayat 22. Mari kita memasuki materi kita tentang indahnya mengampuni. Nah, apa itu mengampuni? Arti kata mengampuni. Yang pertama, mengampuni berarti kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukan dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Yang kedua, mengampuni merupakan tindakan kita membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantikannya dengan damai sukacita. Mengapa kita harus mengampuni? Nah, Ibu akan jelaskan. Baca dan pahami ayat Alkitab yang telah Ibu sebutkan tadi. Sebelumnya itu, Ibu tayangkan video dan kamu cermati dan kamu pahami video ini. Victor, tahukah kamu kenapa ibu memanggil kamu ke kantor?
Tidak, Bu. Begini Victor, tadi ibu tidak sengaja melihat kamu memasukkan sampah ke dalam tas Sarah, iya kan? Iya, Bu, saya minta maaf. Baiklah, sekarang kamu temui Sarah dan minta maaflah kepadanya. Dan ingatlah, jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu, saya berjanji. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Sarah, saya minta maaf. Ada apa, Victor? Saya membuang sampah ke dalam tasmu. Saya sangat menyesal melakukannya. Iya, saya tahu itu. Saya memaafkanmu. Tapi ingat, jangan ulangi lagi. Terima kasih, Sarah. Nah, kamu sudah melihat video tersebut? Selanjutnya, apa alasan-alasan kita harus mengampuni? Nah, alasan kita harus mengampuni yang pertama karena kita telah lebih dahulu diampuni oleh Allah. Nah, yang menjadi ibu jelaskan di sini, Allah mengampuni kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yang kedua, kewajiban orang percaya. Nah, kewajiban orang percaya di sini, orang yang telah diampuni Allah sewajibnya juga mengampuni orang bersalah kepada dirinya. Bagaimana cara kita mengampuni? Cara mengampuni yang pertama, berdoa. Memohon pertolongan Roh Kudus agar memampukan kita untuk bagaimana kita mengampuni orang lain. Yang kedua, dengan tulus ikhlas. Artinya, seperti Allah yang telah dengan tulus ikhlas mengampuni kita melalui pengorbanan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Apa dampak jika kita mengampuni? Dampak ketika kita mengampuni, yang pertama, kita diampuni Allah. Yang kedua, ada kelegaan dalam hidup. Yang ketiga, terjalin hubungan yang indah dengan semua orang. Yang keempat, hidup menjadi lebih indah. Nah, berapa kali kita harus mengampuni? Nah, kamu sudah membuka Matius 18 ayat 22. Di situ dijelaskan bahwa kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah, jawab Yesus kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, 70 kali 7 kali artinya di sini angka 7 dan 70 dalam Alkitab sering digunakan sebagai sebuah lambang untuk sesuatu yang sempurna, lengkap, atau penuh. Dalam hal ini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa dalam kekristenan, mengampuni itu tidak terbatas pada jumlah hitungannya. Jelas di dalam Matius 18 ayat 22 dikatakan tadi bahwa jawab Yesus, 7 kali? Bukan. 70 kali? Bukan. Tetapi selalu memaafkan tanpa menghitung-hitung. Nah, itu artinya di dalam kekristenan mengampuni itu tidak ada batasnya.
Nah, baiklah, anak-anak ibu kelas 7, sampai disinilah penjelasan yang ibu sampaikan. Pada hari ini, ibu harap semoga anak-anak ibu bisa dapat memahaminya dengan baik dan anak-anak ibu mampu menjelaskannya kembali melalui tugas pertemuan yang pertama kali ini. Yang pertama, kamu wawancari orang tuamu, tanyakan pendapat mereka tentang. Yang pertama, kamu catat ya, mengapa orang Kristen harus mengampuni? Yang kedua, apa keuntungan yang kita dapat jika kita mengampuni? Kamu jelaskan semuanya dan kamu wawancari orang tua kamu yang ada di rumah. Tugas ini tulis di buku latihan kamu, nak. Setelah itu, setelah selesai, foto dan kirim ke WA pribadi ibu. Kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh menyelesaikan materi pembelajaran tentang indahnya mengampuni. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, supaya anak-anak-Mu mampu mengingat pembelajaran ini dan dimampukan untuk menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, ampunkanlah kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat-Mu. Ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Baiklah, sampai di sini. Sekian, terima kasih. Ibu akhiri. Shalom.